Yeneng tawang ana lintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Jauh sebelum era perhitungan Masehi dimulai, khususnya di tanah Jawa, sudah ada satu keyakinan pada keesaan Tuhan. Para leluhur kita dulu sudah sadar diri jauh sebelum ajaran agama baru yang didatangkan dari Timur Tengah, India, dan Cina hadir di Nusantara. Beliau merasa bahwa keyakinan itu adalah untuk dipercaya dan dilakukan ajarannya, bukannya menjadi bahan perdebatan atau malah dicarikan eksistensinya lalu menjadi sumber pertikaian dan peperangan. Oleh sebab itu, nenek moyang orang Jawa sudah membekali dirinya dengan pengetahuan tentang zat tertinggi serta tentang bagaimana bisa menemukannya. Mereka tidak pernah menyembah selain kepada Tuhan yang Maha Agung, meskipun ia adalah seorang dewa atau batara sekalipun. Semua itu tetaplah mereka anggap sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dan tentunya tidak layak untuk disembah sebagai zat yang maha kuasa sendiri. Tuhanlah yang orang Jawa yakini dan mereka sembah, yang telah mereka pahami sebagaimana yang disebut kemudian dengan istilah Sang Hyang Taya. Memang pada masa itu orang Jawa belum memiliki kitab suci, tetapi mereka telah memiliki bahasa sandi yang dilambangkan dan disyaratkan dalam semua sendi kehidupan, dan mempercayai ajaran-ajaran itu tertuang di dalamnya tanpa mengalami perubahan sedikit pun karena memiliki pakem atau aturan yang dijaga ketat. Kesemuanya merupakan ajaran yang tersirat untuk membentuk laku utama, yaitu tata krama atau aturan hidup yang luhur, dan untuk menjadikan orang Jawa sebagai sosok yang hanjawani atau memiliki akhlak terpuji. Karena itulah masyarakat Jawa yang cair atau ramah dan santun juga menerima dengan baik ajaran agama yang dibawa oleh kaum migran, yaitu Hindu, Buddha, Islam, Nasrani, dan lainnya. Selama mempunyai konteks yang sama dengan ujung monoteis atau Tuhan yang tunggal. Sebab inilah banyak agama yang dibawa kaum migran lalu memilih basis berdakwahnya dari tanah Jawa. Sungguh leluhur Jawa dulu selalu melihat bahwa agama itu sebagai seperangkat cara pandang dan nilai-nilai yang dibarengi dengan sejumlah laku atau mirip dengan ibadah. Ajaran mereka biasanya tidak terpaku pada aturan yang ketat dan menekannya pada konsep keseimbangan. Mereka hampir tidak pernah mengadakan kegiatan perluasan ajaran, tetapi melakukan pembinaan secara rutin. Simbol-simbol atau laku berupa perangkat adat asli Jawa seperti keris, wayang, pembacaan mantra, penggunaan bunga-bunga tertentu yang memiliki arti simbolik. Jauh sebelum agama Islam masuk, di Nusantara terdapat agama kuno yang disebut Kapitayan. Kemudian yang secara keliru dipandang sejarawan Belanda sebagai animisme dan dinamisme. Agama ini adalah perkembangan dari ajaran dan prinsip keyakinan kepada Sang Hyang Taya sebelumnya, di mana Kapitayan ini adalah suatu ajaran yang memuja sesembah utama yang disebut Sang Hyang Taya, yang bermakna hampa atau kosong atau suwung atau awang uwung,
Dialah Zat yang Maha Kuasa dan pencipta segala sesuatu. Perlu diketahui bahwa konsep Hyang adalah asli dari sistem kepercayaan masyarakat Nusantara, khususnya di tanah Jawa, bukan konsep berasal dari ajaran Hindu atau Buddha dari India. Kata Hyang dikenal dalam bahasa Melayu, Kawi, Jawa, Sunda, dan Bali sebagai suatu keberadaan kekuatan adikodrati yang supranatural. Keberadaan spiritual ini bersifat ilahiyah yang mencipta, mengatur, dan mempengaruhi segala sesuatu ada di dalam jagat raya. Sesuatu yang absolut yang tidak bisa dipikir dan dibayang-bayangkan atau niskolo, tidak bisa didekati dengan panca indera. Orang Jawa lalu mendefinisikan Sang Hyang Taya dalam suatu kalimat, tan kena kinoyo ngopo, alias tidak bisa diapa-apakan keberadaannya. Untuk itu, agar bisa disembah, Sang Hyang Taya mempribadi dalam nama dan sifat yang disebut tu atau to, yang bermakna daya goib yang bersifat adikodrati. Perlu diketahui juga bahwa tu atau to adalah tunggal dalam zat, satu pribadi. Tu lazim disebut dengan nama Sang Hyang Tunggal. Dia memiliki dua sifat, yaitu kebaikan dan kejahatan. Tu yang bersifat kebaikan disebut Tuhan, disebut dengan nama Sang Hyang Wenang. Sedangkan tu yang bersifat kejahatan disebut dengan nama Sang Hyang Manikmaya. Demikianlah Sang Hyang Wenang dan Sang Hyang Manikmaya pada hakikatnya adalah sifat saja dari Sang Hyang Tunggal. Karena itu, baik Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Wenang, dan Sang Hyang Manikmaya bersifat gaib, tidak dapat didekati dengan panca indera dan akal pikiran, hanya diketahui sifatnya saja. Lalu, oleh karena Sang Hyang Tunggal dengan dua sifat paradoks itu bersifat gaib, maka untuk memujanya dibutuhkan sarana-sarana yang bisa mendekati panca indera dan alam pikiran manusia. Itu sebabnya di dalam ajaran Kapitayan dikenal keyakinan yang menyatakan bahwa kekuatan gaib dari pribadi tunggal Sang Hyang Taya yang disebut tu atau to tersembunyi di dalam segala sesuatu yang memiliki nama tu atau to. Para pengikut ajaran Kapitayan meyakini adanya kekuatan gaib pada watu, tugu, tulang, tunggul, tuak, tuk, tuban, tumbak, tunggak, tulup, turubuhan, untu, pintu, tutut, topeng, tosan, topong, toparem, towak, toya. Dalam melakukan bakti memuja Sang Hyang Taya, orang menyediakan sesaji berupa tumpeng, tumbal, tumbu, tukung, tut kepada Sang Hyang Taya melalui sesuatu yang diyakini memiliki kekuatan gaib. Kalau dalam ajaran Islam ada tingkat-tingkatan ibadah seperti syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat, maka Kapitayan praktek di atas adalah proses ibadah tingkat syariat yang dilakukan oleh masyarakat awam kepada Sang Hyang Tunggal. Untuk para ulama-ulama sufinya Kapitayan, mereka menyembah langsung kepada Sang Hyang Taya dengan gerakan-gerakan tertentu. Pertama, melakukan tulajeng atau berdiri tegak, menghadap tutuk atau lubang sambil mengangkat kedua tangan dengan maksud menghadirkan Sang Hyang Taya dalam tutut atau hati. Setelah merasa sudah bersemayam di hati, langkah selanjutnya adalah tangan diturunkan di
didekapkan di dada yang disebut swadingkep atau memegang keakuan diri. Setelah dirasa cukup, proses tulajeng ini kemudian dilanjutkan dengan tungkul, membungkuk menghadap ke bawah, lalu dilanjutkan lagi dengan tulumpak atau duduk bersimpuh dengan kedua tumit diduduki. Dilanjutkan proses terakhir yaitu todem atau bersujud. Sedangkan tempat ibadahnya disebut sanggar, yaitu bangunan persegi 4 beratap tumpak dan lubang di dinding sebagai lambang kehampaan. Kalau ada kesulitan yang membayangkan tempatnya, maka modelnya tidak jauh berbeda dengan langgar atau musola di desa-desa pada umumnya. Untuk itu, seorang hamba pemuja Sang Yang Taya yang dianggap soleh akan dikaruniai kekuatan gaib yang bersifat positif, yaitu tuah, dan yang bersifat negatif adalah tulah. Mereka yang sudah dikaruniai tuah dan tulah itulah yang dianggap berhak untuk menjadi pemimpin masyarakat. Mereka itulah yang disebut ratu atau datu. Cikal bakal gelar ratu dan datu bagi para pemimpin kerajaan Nusantara. Mereka yang sudah dikaruniai tulah dan tuah, gerak-gerik kehidupannya akan ditandai oleh pi, yaitu kekuatan rahasia ilahi Sang Yang Taya yang tersembunyi. Itu sebabnya ratu atau datu menyebut diri dengan kata ganti dari Pinakahulun. Jika berbicara disebut pidato, jika mendengar disebut piharsa, jika mengajar pengetahuan disebut piwulang, jika memberi petuah disebut pitutur, jika memberi petunjuk disebut pituduh, jika menghukum disebut pidana, jika memberi keteguhan disebut piandel. Jika menyediakan sesaji untuk arwah leluhur disebut pita puja, lazimnya berupa pinda atau kue tumpeng, pinang, pitik, pindondakarya atau nasi dan air, dan pisang. Jika memancarkan kekuatan disebut pideksa, jika mereka meninggal dunia disebut pitara, sehingga seorang ratu atau datu adalah pengejawantahan kekuatan gaib Sang Yang Taya. Seorang ratu atau datu adalah citra pribadi Sang Yang Tunggal. Dengan prasyarat sebagai tertuai di atas, kedudukan ratu dan datu tidak bersifat kepewarisan mutlak, sebab seorang ratu atau datu dituntut keharusannya secara fundamental untuk memiliki tuah dan tulah, tidak bisa diwariskan secara otomatis pada anak keturunannya. Seorang ratu harus berjuang keras menunjukkan keunggulan tuah dan tulah dengan mula-mula menjadi penguasa wilayah kecil yang disebut wiyasa. Penguasa wiyasa diberi sebutan raka. Seorang raka yang mampu menundukkan kekuasaan raka-raka yang lain, maka ia akan menduduki jabatan ratu. Dengan demikian, ratu adalah manusia yang benar-benar telah teruji kemampuannya, baik kemampuan memimpin dan mengatur strategi maupun kemampuan tuah dan tulah yang dimilikinya. Konsep kekuasaan ratu dan datu ini mirip dengan konsep king philosophernya Plato dari Yunani abad 3 sebelum Masehi. Atau mungkin saja justru Plato dengan bukunya Republik ini justru menginspirasi oleh ajaran Kapitayan atau Sunda Wiwitan dari Atlantis Nusantara. Tapi kemudian pengaruh Kapitayan dalam sistem kekuasaan Jawa dengan konsep ratu dan datu mengalami perubahan
ketika pengaruh Hinduisme, terutama ajaran Bhagavatisme yang dianut oleh para pemuja Wisnu masuk ke Nusantara. Ajaran Bhagavatisme dianggap lebih mudah dalam pelaksanaan, ditambah sistem kepewarisan tahta kekuasaan raja yang bersifat kewangsaan telah memberi motivasi bagi raja-raja Nusantara yang awal untuk menganut Vaishnava. Hanya saja, sekalipun pengaruh sistem kekuasaan Hindu dengan konsep rajawi dianut oleh penguasa-penguasa di Nusantara, namun sistem lama yang bersumber dari ajaran Kapitayan tidak hilang. Keberadaan seorang raja atau maharaja misalnya selalu ditandai oleh kedudukan ganda sebagai ratu atau datu, sehingga seorang raja dipastikan memiliki tempat khusus yang disebut keraton atau kedaton di samping bangsal dan puri. Selain itu, seorang raja selalu ditandai oleh kepemilikan atas benda-benda yang memiliki kekuatan gaib seperti watu, tugu, tunggul, tumbak, tulang, tusan, topeng, toparem, towok, dan lain-lain. Karena memang dulu sistem kekuasaan di Nusantara mensyaratkan keberadaan ratu atau datu dengan benda-benda yang bertuah. Namun zaman pun berganti dan keadaan dunia juga berubah sangat drastis, dan ironisnya agama Kapitayan sebagai tuan rumah pernah ditekan hebat oleh para tamunya.